Saya membayangkan hari ini kita akan berdebat seru ya. Tapi ini saya kasihkan ke Bapak. Mungkin saya akan, kalau Unika Undana bukan level saya. Level saya mungkin di UI sama Trisakti ya. Baik, terima kasih Bapak Agustinus. Baik, selanjutnya. Begini Bu, saya hanya ada sedikit saya sampai kritisi Pak Rocky tadi. Oh, oke. Pak Rocky ini pintar apa? Mungkin kalau antara saya dan Pak Rocky pintar mana ya? Tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agustinus. Bentar. Saya mau ingin tahu. Tadi nyanyi lagu Indonesia Raya, saya lihat Pak Rocky nyanyi dengan hikmat ya. Hikmat. Nyanyi. Semua. Iya. Dosen juga semuanya. Saya lihat nyanyinya begitu hikmat, benar ya. Kalau saya tidak mau nyanyi itu. Kenapa? Saya tidak nyanyi. Kenapa? Ya. Itu Pak Agus, mahasiswa termuda di UWIRA. Saya kemudian mempersilahkan kepada keynote speaker kita, Bung Rocky Gerung, untuk bisa tampil ke depan. Bung Rocky silahkan memberikan pendapat dan membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur. Lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Sampai di situ saya kena deli apa enggak? Oke teman-teman, selamat datang di Aula Universitas Muhammadiyah. Memangnya apa bedanya Universitas Muhammadiyah dengan Unwira? Nggak ada bedanya. Karena dua-duanya dikepung oleh dua monster tadi, birokrasi dan korporasi. Nasib Muhammadiyah dan Unwira sama. Anda hanya diminta oleh Raja Wakanda untuk memberi stempel penelitian yang biasa disebut sebagai namanya studi lingkungan. Jokowi mau bikin IKN, dia putuskan secara politik, artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisinya, bukan untuk membenarkan ambisinya. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamiah. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi itu. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta universitas, Unwira, Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu.
sekali ada seorang dosen yang balelo namanya Dedi, yang bahkan udah ditegur oleh moderator, dia masih terus menerus ngoceh. Karena bagi dia yang diucapkan itu sangat fundamental, sangat radikal. Dia tutup dengan doa. Doa dari rakyat yang memprotes Tuhan. Karena Tuhannya ada di Ruteng rupanya. Disitulah berguna doa itu. Doa untuk memastikan bahwa universitas wajib mengikuti suara rakyat. Namanya Unwira. Universitas wajib ikut suara rakyat. Dalam bahasa Latin, Vox Unwira Vox Dei. Yang diputuskan oleh Unwira pasti disetujui oleh Tuhan. Tetapi persetujuan Tuhan itu memerlukan gerak langkah politik rakyat. Karena itu universitas harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak, reclaiming our rights. Itu dasarnya. Masalahnya sekarang adalah kita bicara tentang istilah tadi, sustainable development. Persyaratan apa supaya sustainable development itu bisa dijadikan polisi masa depan? Yang pertama kita persoalkan adalah the sustainability of the idea of sustainable development. Sustainable enggak ide sustainable development itu? Yang dulu diputuskan bahkan oleh kanselir Jerman ketika dia menulis buku Only One Earth, itu hanya satu bumi itu. Jadi kalau tema ini adalah membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur, kita mesti ucapkan secara lebih holistik. Tidak ada krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur, tidak ada krisis ekologi di Kalimantan, tidak ada krisis ekologi di Kanada, di Kutub Utara. Yang ada krisis planet. Kita mulai membaca itu. Karena apapun yang dikerjakan oleh Kalimantan di NTT, dia bisa berakibat di Kanada. Apa yang terjadi di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Pohon yang saya tanam tadi di situ bisa berakibat pada tumbuhnya harapan di Kalimantan. Tadi saya habis tanam pohon di situ oleh teman-teman. Itu yang disebut sebagai butterfly effect. Tadi saya menanam sungai di depan rektorat. Jelas saya nanam sungai tadi. Saya nggak nanam pohon. Bentuk yang saya tanam adalah pohon cendana. Tapi buat saya menanam sungai untuk membuat radical ideas. Apa itu sungai? Sungai adalah sesuatu yang mengalir dari puncak gunung pergi ke muara laut, yaitu definisi zaman dulu. Ketika ada krisis ekologi, kita mesti ubah pengertian itu. Di dalam pohon tadi ada kapiler yang datang dari gunung. Pertama kali dia melewati kapiler itu, dihisap oleh matahari, terjadi fotosintesis, lalu menghasilkan oksigen. Jadi sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan kita hidup. Pohon adalah sungai. Akar pohon itu menarik air itu ke kapiler. Kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ. Pagi-pagi dia jatuh ke bumi, membasahi rumput yang adalah selimut bumi. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo, supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Memotong pohon itu artinya
menghalangi aliran sungai untuk pergi ke pucuk pohon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta diamdal di situ. Hak cacing untuk menggemburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicorkan sebagai fondasi istana negara. Hak burung untuk pacaran di pohon-pohon di sekitar IKN hilang, ditebang habis pohon itu. Akibatnya apa? Hak mahasiswa untuk membuat puisi yang menggambarkan romantisnya dua burung yang berpasangan di ranting-ranting Kalimantan nggak ada artinya lagi. Jadi kita mau bahas itu dari sudut pandang radikal ekologi itu. Nah sekarang ada problem, seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi, ke dalam kabinet yang baru tuh. Yang diterangkan oleh Pak Dedi tadi, mestinya yang dengar itu bukan kita, yang mestinya yang dengar itu adalah AHY, calon Menteri BPN. Mestinya yang tinggal itu adalah Ibu Menteri Kehutanan dari Nasdem. Ibu siapa namanya? Siti Nurbayat. Tanah di Indonesia itu dimiliki oleh dua partai itu. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas, kita bicara tentang ekologi, tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu aja. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tuker tambah ekonomi, bukan tuker tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo misalnya angkat, Dedi adalah menteri apa namanya, ketua BPN, Grace menteri kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak, dia perlu dengkul. Karena itu Anda akan lihat kabinet itu isinya adalah dengkul ketemu dengkul. Di sini otak ketemu otak. Jadi kita lihat kontras yang memungkinkan kita marah. Tapi kita sekarang berpikir kemana kemarahan itu kita muarakan ke dalam politik alternatif. Itu pentingnya membentuk kekuatan untuk mengatakan tidak pada birokrasi, tidak pada oligarki, tidak pada, belum ada potretnya ya, belum diganti. Kan saya bayangkan seluruh proposal kita hari ini dibuatkan executive summary 4 halaman, lalu kita serahkan pada seseorang yang akan mengganti orang itu. Mampu nggak dia berpikir tentang itu? That's our point. Kita mau hadiahkan apa pada kabinet berikutnya? Kalau yang dicerna di kepala mereka ada bagaimana APBN itu dibagi habis ke Banggar, badan anggaran yang siap partai politik. Jadi krisis itu krisis yang akan memungkinkan kita frustrasi ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak kalian di sini yang ikut nyoblos. Saya udah 2 kali golput. Saya nggak percaya. 2019 kampanye persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Satu waktu saya dengar kampanye Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, saya akan mencetak
20 juta hektar sawah. Oke. Pak Prabowo dengan cerdas menghalangi jalan pikiran itu. Dia bilang begini, Anda Pak Jokowi mau bikin sawah 20 juta hektar, airnya dari mana? Lalu Prabowo bilang, saya akan membangun 20 dam besar di Indonesia. Oke. Terjadi kompromi yang tidak disengaja di situ. Dua-dua nggak saling tahu. Lalu satu kali wartawan tanya ke saya, bagaimana pendapat Pak Rocky tentang soal itu? Saya bilang, saya tinggal di lahan 800 meter di rumah saya itu di Sentul, di ketinggian kira-kira 700 meter. Suhunya sangat enak, saya nggak perlu AC itu. Kalau malam hari suhunya bisa turun sampai 19-20 derajat Celcius. Itu suhu kamar pengantin. Jadi suatu ditanya begitu, saya bilang, waduh, kalau saya pilih Jokowi, dia akan ambil tanah saya untuk bikin separuh itu untuk bikin sawah. Kalau saya pilih Prabowo, separohnya dia akan ambil untuk bikin bendungan. Jadi dua orang ini akan mencaplok tanah saya. That's the logic of ecological mode of thought. Itu dasarnya kan. Kemampuan kita untuk mendalilkan. Apalagi pula ini ada telepon. Bentar. Prabowo nelpon disuruh Jokowi. Mungkin ada intel di sini melaporkan ke istana. Saya lanjut ya. Tadi disebutkan problem negeri ini adalah upaya untuk bertanding menyediakan energi dunia. Bertanding. Coba saya buka supaya dia dengar ya. Jadi kita ada dalam keadaan yang memungkinkan kita bekerja sama untuk memikirkan, mungkin nggak Indonesia jadi produsen energi terbarukan. Itu pertanyaan inti bagi kabinet nanti. Saya kasih ilustrasi singkat tentang recent political issues di tingkat global. Ada yang dari jurusan hubungan internasional di sini. Siapa yang belajar politik internasional? Grace belajar. Ada. Oke, semester berapa kamu? Ya. Universitas Pelita Harapan, jurusan hubungan internasional. Semester berapa? Oke, sudah selesai. Selama kamu kuliah, kamu berlangganan nggak majalah semacam foreign policy? Ya. Apa? Oke, saya anggap aja saya dengar walaupun saya nggak tahu apa isinya. 2 minggu lalu, majalah Foreign Policy, majalah yang menganalisis gejala ekonomi, politik, security, ideologi dunia, tiba-tiba di majalah itu ada tulisan Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya saya berlangganan majalah itu dari zaman mahasiswa, karena saya sekolah pertama fakultas teknik, sekolah kedua fakultas hubungan internasional, lalu banyak sekolah lagi tuh, terakhir sekolah filsafat. Di majalah itu Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Dia bilang begini, EV Amerika,
electronic vehicle, mobil listrik hanya akan tergantung pada nikel Indonesia. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada Amerika. Kalau Anda, saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu. Kalau Anda tidak mau, konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu artikel itu. Mungkin 3-4 halaman. Agak aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah memuat hasil kajian akademik. Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan rektor Unwira, bukan seorang akademisi, tapi seorang politisi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau, atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan, energi alternatif. Jadi bayangkan, Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk, terakhir ditipu oleh Apple, maka dia ancam Amerika dengan pikiran yang seolah-olah akademis karena ditulis di jurnal akademis, padahal itu adalah proposal politik, juntoh proposal bisnis. Jadi Anda bayangkan bagaimana proyek energi Indonesia itu bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel semacam, mungkin itu artikel sponsor aja, saya nggak tahu, mungkin ada orang yang buatin itu, atau redaksi menganggap ya muat aja lah buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia, begitu tuh. Satu waktu kita akan tahu apa motif itu. Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu di dalam penelitian dunia tinggal 8 tahun habis nikel itu. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekologis. Mestinya kalau tinggal sedikit jangan lagi dieksploitasi, kan begitu rumus oikosnya. Tetapi karena tadi tekanan akumulasi global dan keinginan Jokowi untuk punya dolar memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke Indonesia. Oke, itu 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain, di The Guardian, dibahas juga di New York Times. Artikel itu menerangkan bahwa Amerika sudah menemukan energi alternatif namanya sodium ion. Dasarnya apa? Yang belajar kimia tahu sodium apa? Natrium, garam. Ya, sodium ion yang daya suplai energinya melampaui daya suplai nikel untuk mengaktifkan mesin-mesin kalkulasi di zaman artificial intelligence. Mesin-mesin learning mesin itu yang kita sebut artificial intelligence, dia harus beroperasi 24 jam terus, dia mengkonsumsi energi banyak. Dan suplai energi paling efisien datang dari sodium ion itu. Dan pemerintah Amerika mensponsori penelitian itu melalui APBN. Jadi mungkin ketika Pak Luhut selesai menulis, diterbitkan, tiba-tiba artikel itu pingsan mungkin Pak Luhut. Ya elah, ternyata Joe Biden udah menemukan energi baru. Kita tahu bahwa energi itu adalah bagian dari politik intelijen sebuah negara. Energi itu selalu disimpan, rumusnya tuh. Setelah selesai mungkin tinggal produksi baru dia buka. Nah kita nggak
nggak punya kemampuan itu. Nikel kita dengan mudah, dia itu cuma bagian itu hilirisasi selesai, dibikin apa namanya smelter, habis sudah. Jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset tidak kita miliki. Sementara orang kayak Elon Musk pasti dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang dilakukan Indonesia. Jadi nggak ada gunanya diplomasi kalau tidak ada kemampuan intelektual origin kita untuk menghidupkan riset. Dan sekarang riset itu ditagih oleh seluruh dunia. Risetnya harus mampu untuk mempertahankan the very idea of sustainable development. Itu dasarnya. Saya balik pada soal nikel tadi. Apakah nikel merupakan energi yang sustainable? 8 tahun habis. Kalau sodium, natrium, air mata kita itu mengandung garam. Jadi kalau para pria di sini habis diputusin oleh pacarnya, dia menangis, tangisan dia teteskan ke HP-nya, HP-nya hidup. Karena listriknya dapat langsung dari air matanya yang mengandung sodium. Jadi perbanyak tangisan supaya HP-mu tidak lowbat. Jadi kita masuk di dalam satu cara berpikir yang radikal. Bagi mahasiswa, bagi researcher, dosen, do think the unthinkable. Itu prinsipnya. Berpikirlah yang tidak dipikirkan orang. Mungkin artikel Pak Luhut tadi diprovokasi oleh pesaing-pesaing energi terbarukan, dan mereka tahu akhirnya ya Indonesia nikel doang yang 8 tahun lagi habis itu. Apalagi kalau kita bertemu dengan critical mass, critical society di Eropa misalnya. Setahun lalu saya mondar mandir di Eropa, ketemu dengan anak-anak muda di situ, termasuk anak muda Indonesia. Mereka bilang begini, negaramu itu mempromosikan hilirisasi, energi di hilir itu bersih, pasti bersih, smelter selesai. Tapi bagi mereka problemnya bukan apa yang ada di hilir, tapi apa yang ada di hulu. Di hulu itu dia tidak persoalkan sumber yang menyebabkan dia bersih. Yang dipersoalkan adalah cara memperoleh lisensi untuk mengolah nikel ekstraktif komoditi di hulu. Mereka temukan nikel yang disebut bersih itu di hulu itu cuma dikuasai oleh 4 oligark. Artinya tidak ada kompetisi, artinya tidak demokratis diperoleh itu, artinya kotor secara politik. Bagi anak muda di Eropa itu dia nggak peduli. Anda klaim dia bersih, tapi dia mau periksa proses memperoleh energi bersih itu bersih apa tidak secara politik. Kalau di hulu cuma dikuasai 3-4 orang, dia bisa kendalikan itu tanpa hak publik untuk menentukan bermanfaat nggak eksploitasi di hulu itu. Itu yang kita sebut sebagai the political economy of energy policies. Jadi dalam soal Nusa Tenggara Timur, coba riset tadi. Siapa yang bermain di mana, di backing oleh siapa? Tadi sudah disebutkan, negara itu broker. Jadi sekali lagi, saya terangkan itu sebagai satu upaya untuk membuka pikiran bahwa nasib NTT itu juga nasib planet. Maka berpikir di tingkat planetarium itu, itulah kemampuan akademisi kita. Di Jakarta nanti kabinet itu cuma berpikir secara sektoral. Apa yang akan dia bikin di NTT, apa yang dia bikin di Flores, dia bikin di Jawa Barat, macam-macam, di Sumatera segala macam. Tapi kita kalangan akademisi mau berpikir holistik, mau berpikir ekologis. Jadi saya senang di sini karena dibuka kesempatan bagi kita untuk mempertengkarkan nasib kita, bahkan dengan dalil-dalil peradaban global. Jadi dari pojok Unwira kita katakan bahwa kami mampu berpikir melampaui kemampuan berpikir kabinet yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Rocky. Teman-teman, saya pikir saya tidak akan menyimpulkan apa yang tadi Bang Rocky katakan. Kita kemudian akan berkembang. Kita akan berkembang di diskusi.
Saya harap teman-teman semua bisa mengoptimalkan ruang ini semaksimal mungkin ya, agar kemudian kita semua punya kesempatan yang sama. Langsung memberikan pertanyaan, begitu, tidak usah pengantar-pengantar, sehingga teman-teman yang lain punya kesempatan yang sama dengan teman-teman. Saya akan membuka beberapa termi. Termi pertama saya buka untuk 5 orang penanya, dan ya saya berharap teman-teman bisa langsung to the point, mau menanyakan apa kepada Bang Rocky tanpa harus memperpanjang kata pengantar di awal ya. Dan minta maaf kalau misalnya saya cut. Kalau misalnya saya cut ya, agar teman-teman semua punya kesempatan yang sama. Termi pertama saya buka 5 penanya. Ya. Oke, saya dari belakang. Ya, Bapak yang angkat tangan, boleh 1. Ya, sebelah kiri 1 ya. Ya, perempuan 1, 3. Ya, 4 yang di belakang baju hitam, dan ya. Oh, sorry. Ya. Ya, oke. Baju yang topi biru. Ya, oke. 5 orang dulu. Ya. Ada banyak termi ya teman-teman ya, bukan berarti tidak. Saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman. Saya minta tolong teman-teman panitia untuk bisa memberikan mic ya kepada Bapak. Oke. Bapak langsung memperkenalkan diri dan nama. Ya. Saya Agustinus, Pak. Saya kalau di sini saya tuan rumah, Pak. Kalau Bapak sebentar kalau ke UI, Bapak harus terima saya. Ya. Nanti ketemu. Oke, Pak. Mari, Pak. Saya tidak punya pertanyaan karena saya di sini kan tidak ada DPR, tidak ada gubernur. Saya malas untuk debat. Saya membayangkan hari ini kita akan debat seru ya. Tapi ini saya kasihkan ke Bapak. Mungkin saya akan, kalau Unika Undana bukan level saya. Level saya mungkin di UI sama Trisakti ya. Baik, terima kasih Bapak Agustinus. Dana. Oh ya. Jadi Bapak Agustinus ini sudah dari jam 12 siang berdiri di depan Tugu Unika dengan posternya. Ya. Kita berikan aplaus. Oke. Baik. Selanjutnya ya, terima kasih Bapak Agustinus. Oke, Pak. Ya. Bagus, Pak. Ya, ini saya Oke, teman-teman panitia, saya minta bantuannya untuk bisa mengarahkan mic ke penanya kedua. Begini Bu, saya hanya ada sedikit saya kritisi Pak Rocky tadi. Oh, oke. Pak Rocky ini pintar apa? Mungkin kalau antara saya dan Pak Rocky pintar mana ya? Tadi. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Agustinus. Bentar. Saya mau ingin tahu. Tadi nyanyi lagu Indonesia Raya, saya lihat Pak Rocky nyanyi dengan hikmat ya. Hikmat. Nyanyi. Semua. Iya. Dosen juga semuanya. Saya lihat nyanyinya begitu hikmat, benar ya. Kalau saya tidak mau nyanyi itu. Kenapa? Saya tidak nyanyi. Kenapa? Hah? Kenapa tidak nyanyi? Bapak kan saya dengar di waktu dialog, Bapak kan jebolan 6 fakultas ya. Yes. Benar. Jadi kalau saya di sini cuma bertahan 6 bulan, buat saya selesai. 6 bulan kalau saya mau lanjut semester kedua, ketiga, terlalu lama, buang-buang waktu. Baik, Bapak Agus. Jadi intinya tadi, kalau saya mau nyanyi, saya merasa kalau tahun zamannya Bung Karno barangkali sama si nyanyi. Tapi kalau sekarang saya nyanyi Indonesia tanah airku. Oke, baik. Air aja mahal Pak. Terima kasih. Air kami beli. Oke, terima kasih Bapak Agus. Kita lanjut tanahnya berikut. tidak ada kita. Mana tanahnya? Oke. Airnya mana? Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Bapak kalau ngomong jangan hadap saya, ngadap sana tuh. Oke, baik.
Terima kasih Tapi Pak nanti, Agus. nanti Ya. kita ketemu di Jakarta Pak ya. Oke. Jakarta nanti ya. Kita ke penanya kedua dari sebelah kiri tadi. Ya. Ya, tadi sebelah kiri. Ya. Itu Pak Agus, mahasiswa termuda di UWIRA. Kemana? Silakan yang kedua. Yang ini.